Ngaji yuk, meniti jalan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali Abu Ayud dalam kajian tematik bersama Al Ustadz Aunur Rafiq LC Hafidahullah. Asfaruhu sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wa ahwaluhu fiha. Safarnya Rasulullah SAW pada bulan Ramadan dan keadaan beliau pada waktu safarnya kita perhatikan. Kalau suatu saat orang itu safar, alhamdulillah beliau ini manusia seperti kita, tapi Allah telah menjadikan beliau ini contoh untuk semua amal kita. Beliau pernah sakit, ya. Bagaimana kalau umat yang sakit? Ada contohnya. Beliau pernah berbuka juga pada waktu safar agar kita yaitu bisa mengambil contoh dari beliau. Wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fi safar. Adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu Ramadan ketika safar min akmalil hadi, paling sempurnanya petunjuk beliau. Subhanallah, safar ini ada kaidah tertentu. Falam yakun yushaddidu 'ala nas. Ketika beliau safar dan juga umat yang safar tidaklah mempersulit kepada manusia. Karena safar itu ada ada. Orang safar lain dengan orang mukim. Ya, dia capek sampai kemari kepanasan dan juga yang lainnya. Orang safar lebih lapar daripada orang di rumah. Karena di rumah dia tidak bergerak kadang. Safar walaupun duduk di mobil, tapi tetap lain kondisinya di rumah. Fakana yusafiru ma'ahu ashabuhu. Dia pernah safar dengan sahabatnya. Ya. Ini bagaimana ketika kita safar bulan Ramadan. Faman sya'a shoma wa man sya'a aftar. Ketika ada safar, boleh orang itu berbuka, boleh melanjutkan siangnya. Yang kuat silakan melanjutkan siangnya. Yang tidak kuat disilakan untuk dia berbuka. Bukankah Allah telah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Surah Al-Baqarah. "Faman kana minkum maridan," siapa yang sakit pada bulan Ramadan, awalnya safar atau safar pergi, maka boleh menunda siangnya untuk hari yang lain. Begitu indahnya Islam. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Islam itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Jadi bantah terhadap orang mengatakan bahwa Islam itu radikal, orang-orang yang benci kepada Islam. Suruh duduk dia. Dengarkan dulu, jangan satu hari, setahun atau 1 bulan, cari radikalnya Islam. Tidak ada. Makanya orang Muslim tidak demo, tidak unjuk rasa, tidak membendung jalan. Orang-orang Sunnah tahu dia. Tapi kalau dicaci tidak membalas cacian, subhanallah. Jalan terus. Bukan kabel dikatakan majnun dan wasujud. Dia sebelum berdakwah dikatakan al-amin, dapat dipercaya. Ketika sudah berdakwah diganti al-amin majnun dan wasujud. Ini gila Muhammad. Kalau dibawa ke dukun, nah, ya. Jadi kalau zaman beliau SAW sudah ada fitnah, apalagi zaman sekarang dibantu dengan media sosial, orang semaunya bicara. Padahal Allah akan menghisab lisan. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Satu kalimat yang keluar dari mulut kita akan ada pengawasan. Nah, jadi faman sya'a shoma, orang yang musafir dia ketika ingin siap silakan kalau dia kuat. Faman sya'a aftara, dan siapa yang berkenan untuk berbuka silakan. Jadi kita tidak mencela orang yang berbuka dan juga tidak memuji pula yang lainnya karena masing-masing kuatannya beda. Wa rubbama amara ashabahu bil fitri. Terkadang
berbuka karena beliau melihat kondisi sahabat tidak mampu siap. Idza kharaju li mulaqati aduwwihim, tatkala para sahabat keluar untuk menghadapi musuh karena perang pada zaman beliau pada bulan Ramadan, sebelum perang pada foto di kota Mekah, bulan kota Mekah itu bulan Ramadan. Tapi kuat saja mereka ini. Karena yang memberi kekuatan itu, saya pernah pergi yaitu ke Jayapura, ke Pintu, situ penyulingan minyak. Saya diundang di sana untuk taklim. Ternyata ketika waktu Ramadan sahur, yang lainnya orang yang tidak Muslim itu, kok kamu kuat? Enggak. Saya lihat kamu juga dia waktu sahur hanya ya roti satu suap kemudian ini kok kuat? Iya, Allah Ta'ala beri kekuatan. Subhanallah. Kerjanya tidak bisa dikalahkan dengan orang kafir. Ini faedah siap. Karena ketika Allah Ta'ala dulu kita siap, Allah Ta'ala bentuk kesehatan kita. Itu untuk orang yang mampu siap. Ada pun orang tidak mampu siap karena ada sakit tertentu, yang dulu dokter kan juga sudah mengatakan, maka boleh kita tidak siap dengan bayar itu. Hatta yakunu aqwa 'ala jihad. Maka ketika mereka keluar untuk perang melawan musuh, maka supaya kuat fisiknya. Nah, apa katanya beliau? Innakum mulaqu aduwikum fal fitru aqwalakum. Kamu sedang menyerang musuh, maka sebaiknya kamu berbuka, tinggalkan siang. Karena siang bisa ditunda waktu yang baik. Ini kondisi itu namanya orang musafir ya. Pada bulan Ramadan, dan musafirnya taat, bukan musafir maksiat. Tapi kalau orang itu ingin berbuka Ramadan pura-pura safar, tidak safar, padahal supaya dia bisa lepas daripada siang, lalu pura-pura safar tidak boleh, tidak menipu. Tapi kalau kita memang betul-betul safar, tidak mengapa. Ketika kita kuat, alhamdulillah. Ketika kita tidak kuat siang, maka boleh berbuka. Tapi kita harus bayar hutang. Warahabahu fil iftari, dan juga beliau menganjurkan para sahabatnya agar berbuka fis safari, pada waktu safar ketika tidak mampu, dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, laisa minal birri asyamu fis safar. Laisa minal birri asyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan orang yang berpuasa pada waktu safar ketika dia tidak mampu. Tapi kalau mampu tidak mengapa. Ya. Maka ketika kita bersama-sama dengan saudara kita mampu siap, yang selain tidak mampu siap jangan diolok-olok. Karena kondisi satu dengan yang lain beda. Wa fi lafzin li muslimin, dan lafaz dalam Muslim, alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum. Wajib kamu menerima keringanan dari Allah Ta'ala yang Allah ringankan untukmu. Ketika kita sakit, tidak mampu siap, batalkan siap kita. Ketika kita musafir, sangat lapar sekali, ya, sehingga mungkin merugikan pekerjaan seorang. Dia hidupnya 1 hari, dapat rezeki 1 hari, dia jadi kuli berat kemana. Tidak mengapa tidak siap. Kenapa dia siap merugikan pekerjaan orang? Tidak boleh. Ya, inilah kelembutan Islam, ad-din yusr. Uridu Allahu bikumul yusra. Allah menghendaki kita kemudahan. Wa syarul fitra amama ashabahu, dan beliau pernah yaitu melakukan berbuka puasa pada beliau siap, yaitu di hadapan para sahabatnya. Khina madakhala Makkah Fatihah, ketika beliau membuka kota Mekah, dia ta'assau fihi, supaya para sahabat mengikutinya. Jadi beliau sengaja membatalkan siapnya karena perang membuka kota Mekah supaya para sahabat yang lain mengikuti. Ini menunjukkan pemimpin harus melihat kondisi rakyatnya. Ya.
kita sebagai imam dalam satu safar. Nah, ketika kita lihat yaitu teman-teman kita sedang melakukan kelaparan, kita walaupun masih kenyang, kita ikut, ayo kita makan. Walaupun kita belum yaitu kenyang, belum lapar, tidak mengapa, karena kita harus berbuat baik kepada saudara kita. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Nah, wa fi sahih Muslimin, disebutkan dalam Sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja 'amal fathi ila Makkah fi Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada tahun pembukaan kota Mekah pada Ramadan. Bayangkan pada Ramadan maka diserbu Mekah itu oleh beliau. Ketika diusirnya beliau dari kota Mekah, maka ketika sudah pindah dari kota Madinah, beliau bersiasat tidak memberitahu peperangan. Nah, beliau mengutus salah seorang sahabatnya agar tidak memberitahu kepada siapapun untuk membuka kota Mekah. Ternyata ada salah seorang yang dia tuh kasihan kalau barangnya nanti kalau dia membuka kota Mekah itu akan dihancurkan. Nah, diutus seorang wanita untuk memberi kabar kepada penduduk Mekah supaya hati-hati bahwasanya beliau akan menyerang. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat. Ketika diturunkan ayat, ada wanita yang pergi tersebut, dia mengutus 5 sahabat, termasuk sahabat kami. Nah, wanita itu membawa surat, diletakkan di ininya, di mana itu kerudungnya. Nah, seorang laki-laki itu dia mengirim surat pada wanita memberitahu keluarga di Mekah bahwa beliau akan menyerangnya. Ini menunjukkan kita tidak boleh berahasia membuka atau buka rahasia pada orang kafir. Nah, dilacak oleh 5 sahabat. Ketika dijumpai wanita itu, mana surat? Saya enggak bawa surat. Nah, kalau kamu tidak mau mengeluarkan surat itu, aku akan terancam. Ada 5 orang. Dibuka. Nah, ternyata surat itu diberikan. Dibawa oleh para sahabat. Maka beliau menanya kepada sahabat yang mengirim surat itu, wallahi ya Rasulullah, saya ini tidak benci kepada Islam, tapi karena kami punya keluarga. Sahabat Umar mau memegang leher, enggak. Ya Rasulullah, da'ni aqtul unuqahu, da'ni adribu unuqahu. Wahai Nabi, silakan berilah kesempatan, kamu akan potong lehernya. Jangan, kata beliau. Ini orang ikut yaitu bayat ridwan. Subhanallah, begitu sama hanya loyalnya Rasulullah SAW kepada sahabat yang keliru. Ini cara untuk menghadapi kekeliruan kepada saudara kita. Maka dari kita menasihati dengan baik. Begitu beliau menjadi uswah yang baik. Jadi dimaafkan karena dia khilaf. Nah, selanjutnya, fasama hatta balagha qura al-ghamim. Seorang lagi dalam riwayat Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja 'amal fathi ila Makkah fi Ramadan. Bahwasanya Rasulullah SAW keluar pada waktu tahun pembukaan kota Mekah pada bulan Ramadan. Fasama maka beliau siap hatta balagha qura al-ghamim, sehingga beliau sampai di tempat Qura al-Ghamim, nama tempat. Fasama nasu, manusia siap. Summa da'a bi qadhin min ma'in. Kemudian beliau karena melihat sahabat sudah banyak yang lapar, melihat tempat cuacanya yaitu pucat. Kemudian beliau meminta yaitu gayun yang diisi air. Farafa'ahu, maka mengangkat gayun. Hatta nadharan nasu ilaihi, sehingga semua manusia melihat. Karena dia tahu para sahabatnya sudah dalam keadaan kunang-kunang matanya yang lain. Summa syahibah, dia minum itu.
Padahal beliau ini tidak haus, tetapi beliau kasihan terhadap pengikutnya. Dia menunjukkan pentingnya kita harus hidup berjamaah. Sebelum syaribah, kemudian beliau meminum fakirah obat tadalika. Setelah beliau minum maka beliau berfatwa, inna ba'dhan nasi qad shoma. Sebagian sahabat-sahabat kita ada yang siap. Faqala ulaikal musadu ulaikal musad. Yang siapnya adalah orang durhaka, yang siapnya adalah durhaka. Begitu muamalah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Ketika perang lain dengan kita di rumah lagi musafir, harus melawan musuh, tenaga harus kuat. Ketika daripada Ramadan buka kota Mekah, maka beliau mendahului. Saya batalkan siap saya, karena siap jadi ganti. Tapi perang ada orang kafir yang jadi ditunda. Begitu Rasulullah SAW menjadi contoh yang baik kepada para sahabat. Dan ini juga bisa kita ambil kesimpulan. Kalau kita sapa dengan saudara kita pada waktu Ramadan, ya. Kalau kita melihat sahabat kita terasa latah sekali. Padahal kita mampu, kalau kita siap pulih, kalau kita sebagai imam yang disegani oleh yaitu pengikut kita, sebaiknya kita membatalkan siap kita, sebagaimana contohnya Rasulullah SAW. Kita tak bisa lagi ya. Rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi fi Ramadan wa ghairihi. Belas kasihannya Rasulullah SAW kepada umatnya pada waktu bulan Ramadan. Alhamdulillah sampai di sini sahabat. Semoga jumpa lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.